Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya Oki Sulandari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Tengah, SD Negeri 2 Mojopahit. Saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual saya terkait budaya positif, penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4. Berikut data fasilitator PP dan saya. Fasilitator saya bernama Ibu Febrianti, PP saya bernama Ibu Helmi Wijayati, dan saya Okis Ulandari. Pada tugas ini saya akan memaparkan tentang segitiga restitusi untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid. Menurut Gilson, pada tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikut 3 sisi dari segitiga restitusi. Sisi yang pertama yaitu memvalidasi identitas. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan. Guru hendaknya memahami setiap tindakan yang dilakukan murid adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mendasari tingkah murid membuat kesalahan. Sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut kasus pertama yang terjadi pada kelas saya. Orang tua Ova menelpon saya dan mengkonfirmasi perihal Ova yang sakit perutnya karena kenakalan Fikri. Hari Kamis kan perutnya sakit. Itu sakitnya kenapa? Didudukin Fitri perutnya. Dia lepas aku main bal-balan itu loh, dia sudah duduk terus dia megang-megangin terus. Terus waktu Ova tiduran mbak dudukin. Aku nggak dudukin. Didudukin apa enggak? Dudukin, tapi kan nggak kayak pak. Tapi mbak Ibu juga ditelepon sama ayahnya Ova, katanya Ova didudukin, apa perutnya sakit itu karena didudukin sama Fikri. Nah benar apa enggak Fikri dudukin Ova? Benar. Tapi niatnya jadi dudukin nggak keras, niatnya cuma main-main ya, kan nggak niatnya nyakitin Ova ya. Ova tahu ya niatnya Fikri cuma main-main ya nak ya. Ibu lihat juga Ova kan sering tuh mainan berantem-beranteman sama temennya, enggak? Nah karena berantem-beranteman itulah yang niatnya main-main, ujung-ujungnya jadi beneran, berantem beneran kan, karena tonjoknya eca-ecaan nggak sengaja ketonjok beneran, akhirnya sakit, ya enggak? Kayak Fitri juga ya, niatnya main-main, cuma duduk-dudukin, cuma buat bercanda, nggak taunya kelewatan itu dudukinnya, nggak sengaja kan, sampai akhirnya Ova sakit. Nah terus bapaknya Ova yang marah kan, ya enggak? Nah kayak gitu sikapnya Fitri salah nggak sih mainan kayak gitu? Salah ya nak ya. Berarti kalau salah Fikri harusnya ngapa nak? minta maaf. Minta maaf. Sudah minta maaf? Sudah apa sih itu? Coba sekarang minta maaf di depan ibu ya, ibu mau lihat. Coba minta maaf sama Ova, ngomongnya kayak mana? Maafan ya. Nah berarti besok lagi kalau mau mainnya harus kayak mana? Harus boleh nggak main beranteman lagi sih? Nggak boleh. Terus boleh nggak ini apa namanya mainnya yang duduk-dudukin kayak gitu? Nggak boleh ya. Mainannya harus yang baik-baik ya nak ya. Sama teman harus saling menyayangi. Malu nggak sih kalau sampai ditegur sama orang tuanya? Malu kan? Dimarahin sama bapaknya Ova, malu kan? Besok lagi nggak boleh ya nak ya. Yuk berdiri, yuk pelukan satu sama lain biar besok lagi nggak kayak gitu. Yuk, nggak apa-apa yuk.
langkah ya, mainannya yang benar ya nak ya. Tri, perasaannya gimana setelah ngobrol sama Bu Okis? Perasaan saya lebih tenang, Bu. Sudah tidak marah lagi. Saya juga sudah menyadari kesalahan saya dan tidak akan main yang berbahaya atau menyakiti teman saya. Terima kasih, Bu Okis. Sama-sama Fikri, jadi lebih baik ya nak ya. Ya. Kasus yang kedua yaitu tentang Andin yang tidak sengaja memecahkan gelas saya karena Andin bermain dan duduk di meja kerja saya. Waktu itu gelas ibu tahu-tahu pecah. Andin tahu nggak siapa yang mecahin? Andin yang mecahin. Kok bisa pecah? Karena Andin pecicilan. Pecicilannya gimana? Duduk di meja. Waktu itu duduk di meja. Duduk di meja itu benar nggak sih nak? Duduk itu harusnya di mana? Harusnya di kursi ya. Berarti kalau duduk di meja benar nggak? Enggak ya, nggak boleh ya duduk di meja. Yang akhirnya nyenggol gelasnya ibu sampai pecah, ya nggak? Padahal Andin nggak sengaja, ya kan? Andin merasa bersalah nggak? Merasa bersalah. Berarti kalau merasa bersalah, besok-besok lagi Andin boleh nggak duduk di atas meja? Nggak boleh ya. Karena apa? Bahaya. Pertama bahaya duduk di atas meja. Keduanya tidak sopan. Berarti nggak boleh duduk di atas meja. Kita kan kemarin udah bilang kita pelajar Pancasila nih. Berarti harus beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Yang keduanya apa? Berakhlak mulia. Berarti kalau berakhlak mulia itu kita harus sopan santun ya, nggak boleh duduk di atas meja. Itu mencerminkan kita tidak memiliki sopan santun. Berarti kelakuan Andin yang kemarin benar apa salah nak? Salah ya. Berarti untuk memperbaikinya, berarti Andin nggak boleh lagi duduk di atas meja. Sepakat nggak duduk di atas meja lagi. Iya. Gelas yang udah pecah udah nggak bisa diperbaiki, biarin aja, ibu maafin. Cuman Andin harus memperbaiki sikap dengan lebih bersikap baik dan sopan. Nggak boleh lagi main-main di atas meja ataupun duduk di atas meja ya nak ya. Nanti dapat membahayakan Andin ya. Kalau sampai Andin jatuh, yang sakit siapa? Andin. Kalau gelasnya pecah terus keinjek sama Andin darahan, yang sakit siapa? Oke. Berarti dari sini Andin sudah tahu, Andin kedepannya harus bersikap lebih baik dan sopan. Nggak boleh pecicilan lagi. Tempatnya ya nak ya, kalau mau main lompat-lompatan itu di mana? Di tempat yang luas, jangan di tempat yang sempit. Nanti takutnya nggak sengaja nyenggol apa pecah lagi ya nak ya. Oke, harus lebih hati-hati dan bersikap baik. Oke, Andin ada yang mau dikatakan ke Bu Okis? Enggak, benar. Enggak mau minta maaf sama Bu Okis. Hah? Gimana bilangnya nak? Ibu maafin. Dengan janji kesepakatan kita harus bersikap lebih baik dan sopan. Terima kasih Andin. Kedepannya harus lebih baik lagi ya. Andin, Ya. perasaannya gimana setelah ngobrol sama Bu Okis? Sudah lebih lega, Bu, karena sudah meminta maaf sama Bu Okis dan saya sadar kesalahan saya. Sudah sadar sama kesalahannya? Iya. Oke, terus apa yang mau Andin lakuin ke depannya? Sikap Andin harus gimana ke depannya? Harus lebih baik, Lebih baik, terus harus sopan. Oke. Dari kasus 1 dan kasus 2 dapat kita pahami bahwa penyelesaian masalah kita harus melibatkan anak agar disiplin positif tumbuh
dari dalam diri anak itu sendiri. Tidak ada paksaan dan tidak ada hukuman. Demikian pemaparan tugas saya demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 terkait disiplin positif tentang segitiga restitusi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.